Ya, sentimen SWF ini memang jadi cukup menarik begitu ya. Saat ini juga tampaknya keseluruhan yang bersinggungan langsung, beririsan langsung ini menjadi salah satu yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Begitu juga mungkin dengan deretan sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia dan serapannya nanti akan seperti apa dampaknya terhadap saham. Nah, seperti apa sebenarnya peta bisnis investasi SWF buatan dalam negeri ini ya. Dan perbedaannya juga dengan SWF di luar negeri. Kalau kita comparisons, kita bahas saja langsung bersama dengan Vier Abdul Jatman, CEO Vier Corp sudah ada di touch di sini, Pak Vier. Kita lanjutkan kembali. Sebenarnya kalau Anda lihat perencanaan SWF ini seperti apa sih? Dan ini kan memang implementasi yang baru banget di Indonesia gitu ya. Tapi kalau bisa dilihat progresnya, kemudian iklimnya begitu ya, sistemnya ini akan seperti apa sih Pak? Kalau boleh digambarkan gitu ya SWF ini. Oke, mungkin kalau kita analogikan SWF itu sama aja seperti fund manager. Fund manager tentunya mengelola fund apa, dana apa. Kalau tadi dikatakan bahwa dalam waktu 6 bulan ke depan kita bisa meraup 2.800 triliun, itu suatu hal yang menarik. Ya. Pertanyaannya dari mana kita bisa leverage mencari duit sebegitu banyak dalam waktu yang singkat. Ya? Di dunia ini, kalau kita mencari duit yang cepat, hanya ada dua, di kasino dan di capital market. Oke. Ya? So, jadi kalau kita mencari 2.800 triliun dalam waktu 6 bulan ataupun dalam waktu 1 tahun dengan cara organik, itu satu hal yang nggak mungkin bagi saya. Karena saya sudah 25 tahun di capital market, how come you bisa create 2.800 triliun dalam waktu yang singkat? Nah, kalau Nanti kita, cara mendorongnya seperti apa supaya itu masuk gitu ya, make sense sesuai dengan perencanaan tadi Pak Vier. Oke, kalau kita bisa lihat 2.800 triliun, bisa dalam waktu singkat, cara tercepat untuk menghasilkan itu adalah bagaimana memanfaatkan pasar modal. Ya, bagaimana kita memanfaatkan pasar modal, ada banyak BUMN yang melantai di bursa. Ya. Banyak sekali, lebih dari 10 melantai di bursa. Ya. Sekarang bagaimana kita monetize BUMN ini untuk mendapatkan duit, untuk memenuhi kebutuhan daripada SWF itu. Jadi seyogyanya SWF itu mencari dana sendiri, bukan dibiayai oleh negara. Ya. Jadi SWF ini harus punya AUM sendiri. Ya. Asset under management, ya. bagaimana caranya mungkin dia mengelola dana pensiun, dana haji, ataupun dana investor, ataupun pihak ketiga yang dikelola. Jadi mereka benar-benar adalah penerima mandat. Penerima mandat dari negara untuk proyek yang strategis ataupun proyek-proyek pemerintah. Kemudian mereka memiliki AUM, bekerja sama dengan investor, terus pemerintah memberikan akses kepada mereka untuk memonetize saham-saham BUMN-nya dengan cara menerbitkan ataupun menggunakan saham-saham BUMN itu sebagai asset-backed securities. Oke. Caranya gimana? BUMN mungkin melakukan right issue, menerbitkan ribuan atau jutaan saham atau miliaran saham baru, kemudian menjualnya dalam bentuk National Development Bond. Kita jual murah sekali, 2.000 perak per unit. Ya. Saya diskusi sama supir saya, mau nggak Anda beli 2.000 perak National Development Bond, kemudian Anda dapat asset backed securities, saham Telkom. Oh saya mau Pak, nanti pada saat maturity date 7 tahun ke depan, Anda bisa dapat return, baik dari capital gain dari saham Telkom, ataupun kalau Anda menjual di pasar, Anda dapat capital gain, kalau Anda mau dapat tetap dipegang, Anda dapat dividen. Ya, ya. Saya rasa semua rakyat Indonesia pasti mau mendukung untuk membeli National Development Bond tadi. Nah, cuma bagaimana caranya kita melakukan itu. Berarti dari sisi permodalan itu juga akan jauh lebih kuat berarti ya? Pasti. Kalau di-compare dengan yang terjadi di saat ini nih salahnya di mana nih Pak biasanya Pak? Oke, sekarang SWF sekarang kalau saya tidak salah ya, kita akan diinjek 75T kan? Mungkin kita hapus saja, kita clearkan dulu layar ya Pak ya. Oke. Oke. Yang sekarang kan ada injek dari negara sekitar 75T, yang baru masuk kalau nggak salah 15T ya. Oke, pertanyaannya, ini bisa saja sifatnya talangan, oke. Tidak bisa terus-menerus. Karena apa? Dana yang dipakai ini adalah mungkin dana cadangan devisa negara. Sangat beresiko
dana ini diberikan kepada ini untuk mengelola investasi. Oke. Ya, kalau ini gagal, taruhannya dana cadangan devisa negara menjadi taruhan. Jadi SWF sendiri harus memiliki aset under management sendiri. Mereka boleh cari investor di luar. Oke, boleh mencari investor untuk menarik juga begitu ya. Pasti. Daya tarik invest masuk ke dalam negeri gitu Ya. ya. Nah kalau tadi kan ada beberapa poin terkait mengenai emiten BUMN karya. Kan kita tahu juga saat ini BUMN karya kita sebenarnya juga dari sisi cash flow penguatan juga agak-agak empot-empotan juga nih Pak. Nah ini gimana nih gambarannya? Karena kan dia cash flow-nya juga arus kasnya lumayan negatif. Nah mungkin kalau dilihat dari supaya kita bisa menginjak dana, skema investasinya tuh akan seperti apa nih? Biar menyehatkan semua juga nih Pak Biar. Oke. Sekarang kita tahu lah, saham BUMN yang dikuasai negara itu 70 sampai 80% kan? Ya. Yang 20 sampai 30% itu kan free float di publik. Saat ini saham-saham BUMN itu dikelola oleh trader-trader asing. Ya. Mereka mendapatkan per minggu, per bulan itu ratusan triliun dari transaksi saham BUMN. Oke. Terus BUMN-nya sendiri dapat apa? Ya. Kalau ini dikelola, tadi yang saya bilang, negara hanya memberikan akses kepada SWF, ini ada BUMN, Anda monetize sahamnya, daripada sahamnya tidur, Anda transaksikan. Dapat duit, itu bisa menjadi income daripada SWF. Oke. Jadi tidak secara bisnis minta duit dari BUMN, tidak. Ya, sekarang saham founder share daripada BUMN dan free float-nya itu diapain? Ya harus ditransaksikan setiap harinya. Oh, oke. Berarti memang ini mekanisme yang bisa dan cukup make sense begitu ya dengan rencana atau mungkin realisasi dari pemerintah secara keseluruhan ya Pak ya? Kalau 2.800 triliun itu bisa didapat dari sini Pak. Nah, sekarang kan mekanisme logisnya sederhana. Kalau SWF bisa create 2.800 triliun, apakah SWF punya solusi melunasi hutang negara dalam waktu dekat? Kalau dalam 1 tahun bisa buat duit segini, 3 tahun hutang kita lunas. Betul, Nah, kan? betul. Nah, gitu. Di tingkat utang kita di 5 ribuan gitu ya. Udah lunas gitu ya. Ya. Oke, sebenarnya kalau dari sisi model bisnisnya pas nggak sih untuk Indonesia kalau diterapkan juga begitu ya sejauh ini gitu yang menurut pandangan Pak Biar? Oke, diskusi SWF ini udah 2 tahun, 3 tahun terakhir. Dan kita benar-benar memang belum punya pengalaman. Sangat belum punya pengalaman. Belajar dari Tamasek, belajar dari Hasanah, harusnya itu bisa menjadi referensi kita untuk belajar. Ya. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa kita pelajarin. Ini bukan rocket science, asal mau belajar aja. Ya. Jadi saya pikir kita harus melihat lagi tim SWF ini, eager to learn, ya, mau belajar. Jangan merasa pintar, tidak mau belajar. Karena taruhannya sangat besar. Kalau 2.800 triliun tidak bisa tercapai, kredibilitasnya juga akan dipertanyakan. Oke, sangat menarik begitu, sudah ada gambaran juga dan mudah-mudahan ini juga bisa menarik begitu ya investor asing. Nah tapi kalau sejauh ini berdasarkan pengalaman Pak Biar juga investor asing melihat Indonesia seperti apa sih sebenarnya, apakah juga cukup banyak sebenarnya daya tarik yang bisa digarap juga di Indonesia begitu ya, investor asing pun bisa masuk sehingga nanti ini realisasinya juga bisa benar-benar terlaksana karena daya tarik dari luar pun juga cukup besar. Oke, investor ada 2, ada yang direct investment, yang horizon investment periodnya lama, 10 sampai 15 tahun. Mungkin mereka mau di proyek-proyek SWF. Tetapi banyak juga investor global itu portfolio investment company. Oke. Kalau dia portfolio investment company, dia nggak mau lama-lama. Dia kalau bisa aja 3 tahun, 1,5 tahun udah exit. Bahkan jam 9 masuk di bursa, jam 3 dia udah keluar. Ya, jadi mereka rata-rata portfolio investment company nggak mau. Jadi kemana SWF harus melakukan approach, itu juga kepiawaian mereka nantinya. Sama-sama lah ya, karena kan ini something new ya. Something new, kita baru, ya? saling belajar. Yang belum mengerti, mungkin kita bisa sharing. Pengalaman saya di Global Bond cukup lama, ya, di Frankfurt Stock Exchange, Global Bond, jual beli bond. Jadi mungkin kita bisa sharing apa yang harus kita lakukan.
Oke, ini sangat menarik sih karena juga semua investor juga pasti sudah melirik juga nih nanti akan dampaknya seperti apa. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Fier sudah berdiskusi memberikan gambaran ini begitu ya. Ini masukan juga untuk keseluruhan investor. Terima kasih banyak atas waktunya, terus jaga kesehatan ya Pak Fier ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.